Hai, terima kasih untuk teman-teman dan ibu bapak yang tidak skip video ini. Ini adalah perjalanan ziarah saya dalam membaca Alkitab secara kronologis dalam waktu 1 tahun, hari yang ke-23, yaitu hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, yang terambil dari kitab Ayub, pasal yang ke-15, 16, 17, dan 18. Dari perikop hari ini, saya belajar secara pribadi satu tema yang dihibur mulai bangkit, tetapi yang menghibur malah terpancing emosi dan kemudian mulai menghancurkan atau melemahkan si yang dihibur. Tentu kita tahu judul ini atau tema ini mengarah ke siapa, yaitu kepada interaksi antara Ayub dan juga ketiga temannya Elifas, Bildad, dan Zofar, yang pada pembacaan hari ini yang berbicara adalah Elifas, kemudian direspon Ayub dengan 2 pasal, dan kemudian di pasal yang ke-18 adalah gilirannya Bildad untuk berbicara yang kedua kalinya. Jadi ini cycle yang kedua, ini siklus yang kedua dari percakapan mereka. Ayub berbicara, dibalas Elifas, dibalas Ayub, dibalas Bildad, dibalas Ayub, dibalas Zofar, dan kembali lagi dibalas oleh Elifas. Jadi atas perikop kemarin yang memperlihatkan imannya Ayub yang tidak karuan di pasal yang ke-12 sampai 14 pembacaan kemarin, Elifas mengingatkan hal yang tepat kepada Ayub, yaitu yang pertama bahwa Elifas mengingatkan Ayub bahwa kata-katanya yang seperti kemarin itu keluar karena Ayub menjauhkan diri dari rasa takut akan Tuhan. Sesuatu hal yang dia jaga dari pasal yang pertama, bahkan dari sebelum ia mengalami malapetaka. Dia melenyapkan rasa takut akan Tuhan tersebut dan bahkan ia mengurangi rasa hormatnya kepada Tuhan. Nah, jadi Elifas mencoba membuat Ayub kembali kepada imannya yang sebenarnya, yang memang takut akan Tuhan. Nah, kemudian Elifas juga mengingatkan bahwa penghiburan Allah itu sebenarnya tidak pernah kurang untuk bisa memulihkan manusia. Dan itu benar, bukan? Bahwa Allah sendiri ketika mau datang menghibur, sebenarnya itu adalah obat terbaik untuk keterpurukan manusia. Meskipun kita tahu bahwa Ayub belum mencoba mendatangi Allah secara langsung, bahkan di perikop kemarin yang kita baca, Ayub justru malah berdoa kepada Tuhan hanya untuk dilihat, hanya untuk dia memperlihatkan dalam tanda kutip kehebatannya di hadapan Tuhan. Nah, Elifas mengingatkan bahwa penghiburan yang Tuhan berikan, yang bahkan Tuhan berikan dengan lemah lembut, itu sebenarnya cukup untuk Ayub. Nah, tetapi karena kemungkinan Elifas terpancing emosi dari perkataan Ayub di pasal 12-14 kemarin, sehingga Elifas dari pasal 16 ayat 17 sampai 38 ayat 35 justru malah memperkeruh suasana hati dari Ayub, karena Elifas kembali mengingatkan Ayub tentang potensi dirinya yang bisa menjadi orang fasik. Dan dia jelaskan panjang lebar, orang fasik akan hancur, keluarganya akan begini, bla bla bla, semua dijelaskan oleh Elifas yang secara realita mungkin dia lihat di depan matanya dalam kehidupan sehari-hari, tapi hal tersebut tidak patut diucapkan setelah ia mengucapkan kata-kata penghiburan dan kata-kata yang baik tentang Tuhan. Lalu karena dia ketakutan, takut Ayub menjadi jahat, sehingga dia mengatakan hal-hal yang tidak perlu tentang nasib dari orang fasik atau nasib dari orang jahat. Nah, jadi ada hal-hal logis yang jika disampaikan dengan motivasi yang kurang baik, atau yang disampaikan karena kekhawatiran, justru tidak akan terkomunikasikan dengan baik dan tidak akan menolong orang yang dihibur, ya dengan cara-cara apapun tidak akan bisa tertolong ketika sesuatu hal yang logis coba disampaikan tapi motivasinya nggak baik, waktunya nggak pas, hatinya berdasarkan kekhawatiran, tidak akan mampu untuk mentransfer penghiburan itu kepada orang yang lagi dihibur. Dan ini yang terjadi pada Ayub, sehingga Ayub kembali membalas perkataan Elifas. Satu pasal justru dibalas dengan 2 pasal, begitu ya. Nah, teman-teman dan ibu bapak, menariknya di sini adalah tidak seperti percakapan
percakapan pertama yang mereka berempat lakukan, setelah Elifas mengatakan sesuatu dari pasal 15, di pasal yang ke-16 dan 17, sepertinya Ayub mulai luluh. Sepertinya Ayub mulai imannya yang benar kembali bertumbuh dalam hatinya dia. Karena dari pasal 16, Ayub mulai menunjukkan kejujuran hatinya yang sebenarnya. Jadi pasal 16 dan 17 sebenarnya ketika dibaca cukup emosional. Ya buat saya secara pribadi, nggak tahu ya teman-teman dan ibu bapak, karena di situ Ayub hancur hatinya. Ayub benar-benar meluapkan perasaannya sambil menangis. Dia mengatakan semua hal yang dia rasakan. Nah tetapi saat itu perasaan dan logikanya sedang bercampur sedemikian rupa, sehingga ia menggambarkan dirinya itu sebagai korban dari Tuhan. Dia diberi kegelisahan oleh Tuhan, dia merasa dimurkai Tuhan, dia merasa dipanah oleh Tuhan, dia bahkan, mohon maaf ya, dia bilang dia merasa dia dihancurkan organ-organ tubuhnya oleh Tuhan, keluarganya dicerai-beraikan. Jadi meskipun ia mencoba untuk jujur, namun hati dan pikirannya masih terpengaruh oleh hal yang salah, yaitu tetap menganggap Tuhan sebagai pihak yang jahat. Tentu kita tahu bahwa Allah tidak akan pernah seperti itu kepada umatnya. Sehingga firman Tuhan mencoba memperlihatkan secara jujur kepada kita yang hidup di zaman sekarang bahwa Ayub sempat berada di posisi ini. Sempat berada di posisi iman yang seperti ini. Dia saat itu belum tahu Allah yang penuh kasih itu seperti apa. Dia belum tahu Allah yang dekat itu seperti apa. Sekaligus dia mencoba sekuat tenaga untuk memahami alasan dari penderitaannya. Nah meskipun Ayub sampai detik tersebut masih curiga kepada temannya, tetapi iman Ayub pelan-pelan mulai tumbuh gitu. Walaupun kecil-kecil tumbuhnya dengan berkata di pasal 16 ayat 20-21 bahwa Ayub menangis sambil menengadahkan kepalanya kepada Tuhan. Sambil mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, ia tahu bahwa sorga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan Tuhan akan menghakimi secara bijak. Nah itulah yang coba dikatakan oleh Ayub yang pelan-pelan harapan dan imannya mulai tumbuh. Nah sebenarnya Ayub masih akan mengalami jatuh bangun dalam imannya. Karena dalam perkataan Ayub yang panjang ini dari 16-17, di pasal 17 ayat 11-17, Ayub masih mau tenggelam dalam keterpurukannya. Gitu. Nah, padahal di pasal 17 yang ketiga, beberapa ayat sebelumnya, dia tahu kalau Tuhan itu akan setuju dengan dirinya. Tuhan itu memang akan menyelesaikan perkara Ayub ini dengan baik gitu. Nah, jadi saat seseorang mau meluapkan segalanya dengan jujur, meskipun yang mengalir dari hatinya tidak sepenuhnya tepat, nah, tetapi cukup dengan motivasi hati yang kecil yang memang mau percaya, akan memunculkan harapan-harapan yang baru. Dan pelan-pelan Ayub bisa menyingkirkan perkataan buruk dari temannya bahwa ia melakukan sesuatu di masa lalu yang menyebabkan mara bahaya itu terjadi. Nah, jadi imannya mulai muncul, tetapi dia masih ingin tenggelam dalam keterpurukannya dia. Jangan memilih untuk mati. Nah teman-teman dan ibu bapak, terkadang orang yang terpuruk akan menjadikan keterpurukannya sebagai zona nyaman yang baru. Dan tidak mau berani melangkah menembus segala kesulitan tersebut. Nah, di pasal 17 ini Ayub belum tahu tentang kenyamanan yang sanggup diberikan Tuhan bagi yang bersedia bangkit dari kehancuran. Nah, jadi sisi-sisi dari pesan-pesan baik yang dia dapat dari teman-temannya belum masuk ke hatinya. Padahal ada beberapa hal yang baik yang Elifas sudah ingatkan, yang Bildad sudah ingatkan, yang Zofar sudah ingatkan. Nah teman-teman dan ibu bapak, di saat Ayub sudah mulai nih menunjukkan kejujurannya, mulai pelan-pelan kembali beriman dan berharap, justru di pasal terakhir dari pembacaan hari ini, di pasal 18, justru teman yang kedua yaitu Bildad, justru malah melakukan blunder atau melakukan kesalahan ucap dengan terbawa emosi. Dia terbawa emosi saat Ayub mengejek mereka, saat Ayub merendahkan perkataan-perkataan mereka. Bildad justru terbawa emosi. Padahal di pasal yang ke-12, di pasal-pasal sebelumnya, di perkataan pertama Bildad, nada perkataan Bildad jauh lebih positif daripada pasal 18 ini. Tetapi karena dia terbawa emosi, kepekaannya seakan-akan hilang.
Sehingga ia tetap menganggap Ayub melakukan kesalahan, dia anggap Ayub berpotensi menjadi orang fasik, dan kemudian selama pasal 18 ini dia menikmati waktu-waktunya untuk membicarakan apa yang dia ketahui tentang orang fasik. Oh, orang fasik nasibnya akan buruk dan lain sebagainya. Wah, dia nyaman sekali membicarakan hal ini tanpa sekalipun memberikan pesan yang baik. Beda dengan Elifas di pasal 15 yang masih mencoba membuat Ayub berbalik kepada imannya. Tetapi Bildad sama sekali tidak melakukannya di pasal ke-18 ini. Nah, sekarang Bildad yang malah gelap hati dengan menyerang Ayub, menganggapnya seperti orang yang curang, menganggap Ayub sebagai orang yang mengenal Allah. Perkataan-perkataan positif di pasal yang ke-8 hilang sekejap di pasal 18-an ini. Niat hati untuk menguatkan Ayub malah menjadi menghancurkan Ayub karena egonya yang besar. Dirinya yang tidak peka akan apa yang terjadi pada Ayub saat itu, serta dirinya yang mulai terpancing, inilah yang menjadi penyebabnya. Nah, teman-teman dan ibu bapak, di sini terlihat ya bahwa orang yang tidak dapat menjaga hatinya terhadap keadaan di sekitarnya, ya akan terbawa oleh keadaan. Iman orang tersebut ya terbukti tidak begitu kuat. Nah, Bildad tidak begitu menolong Ayub di saat percakapan mereka mulai mengalir satu dengan yang lain. Di percakapan yang kedua ini Bildad justru malah melakukan blunder. Nah, teman-teman dan ibu bapak, saya belajar interaksi Ayub dan ketiga temannya ini. Saya belajar bahwa kita semua sebenarnya dapat lebih berhikmat lagi dalam berkata-kata. Kita sebenarnya dapat belajar bagaimana mengetahui situasi yang tepat, waktu yang pas, isi perkataan yang hati-hati, serta motivasi hati yang baik yang kita sebenarnya bisa keluarkan selama percakapan kita dengan siapapun. Ketidaknyamanan seseorang akan perkataan orang lain, jika tidak dijaga dengan kerendahan hati, dapat menarik keluar sikap impulsif kita, sehingga kita terpancing untuk mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan oleh roh kita. Kata-kata yang self-defense itu hadir karena kedagingan kita yang mengeluarkannya secara refleks atau secara tiba-tiba hanya karena terpancing emosi. Nah, inilah hal yang harus kita salibkan, hal-hal yang harus kita matikan, sifat kedagingan yang harus kita singkirkan supaya kita bisa lebih dewasa dalam iman, supaya saya bisa lebih dewasa, supaya teman-teman dan ibu bapak bisa bertumbuh lagi dalam imannya. Dan jika kita memang ingin benar-benar menjadi berkat melalui mulut kita. Nah, hal ini biasanya akan lebih sering terjadi nih saat kita berbicara dengan orang-orang terdekat kita. Sikap-sikap impulsif itu bisa muncul jika kita tidak menjaga hati, jika kita tidak menjaga kesadaran kita di hadapan Tuhan bahwa setiap detik mulut kita dipakai, mulut kita seharusnya menjadi berkat. Mulut saya seharusnya membawa pemulihan dari Tuhan. Begitu juga yang saya harapkan dia juga bisa terjadi dalam kehidupan teman-teman dan ibu bapak. Kira-kira beberapa hal ini saja yang bisa saya bagikan dan Tuhan Yesus memberkati.